ayah marah dengan gosok-gosok baju si anak di atas batu. Ternyata karena ini. Jadi si ayah itu benci banget kerjaan dia sebagai tukang cuci baju. Si anak bilang tiba-tiba dia mendapatkan pekerjaan baru sehingga ayahnya nggak usah cuci baju lagi. Tapi karena anaknya itu kalau ngomong muncrat-muncrat, itu ngebuat si ayah tetap harus cuci baju anaknya. Karena anaknya nggak boleh dong kerja di tempat yang baru dengan baju yang kotor. Si ayah pun kesel banget. Baru dia kira dia nggak usah cuci baju lagi seumur hidup. Si anak ya kalau ngomong itu muncrat terus harus membuat si ayah jadi cuci baju si anaknya terus deh. Di planet ini semua bayi manusia dan hewan ternyata dilahirkan. Dan nantinya mereka akan dikirim pakai roket kalau misalkan di bumi itu ada yang mesen mereka. Akhirnya bayi-bayi manusia dan hewan itu dikirim ke bumi dan dikirimkan pakai parasut ke ibu mereka masing-masing. Kayak jerapah ini ternyata dia itu memesan bayi, begitu juga dengan anjing dan juga paus. Nah, kalau bayi manusia biasanya dia masuk sendiri ke dalam mobil orang kayak gini dan langsung menjadi anak manusia. Tapi ini cuma hayalan aja ya guys. Setiap nembak cewek, cowok ini selalu ditolak karena ternyata dia itu nggak bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya selalu belibet sehingga cewek-cewek bukan merasa dirayu malah dihina. Akhirnya si cowok ini langsung datang ke tempat les Jepang. Katanya tempat les ini kamu langsung bisa bahasa Jepang dalam waktu 10 detik. Ternyata dia itu dikasih permen yang asem banget supaya lidahnya itu benar-benar loncer dan dia bisa bahasa Jepang sekeren itu. Bahkan guru lesnya langsung terpesona sama bahasa Jepang cowok ini. Dan akhirnya dia pun mendapatkan cewek Jepang beneran guys, tapi cewek Jepangnya yaitu guru lesnya sendiri. Setiap hari bocil ini selalu niup telur supaya dagangannya itu bersih. Sampai tiba-tiba datanglah nih ayah dan anak, yang mana si anak itu pingin banget telur. Akhirnya si ayah membeli 2 telur untuk anaknya. Tapi sayangnya tiba-tiba dompetnya si ayah itu hilang. Bahkan ayah ini udah gak punya duit sama sekali, sehingga dia harus mengembalikan telur tersebut. Tapi si penjual bocil ini kasihan banget ngelihat anaknya. Kayaknya dia pingin banget telur tersebut. Akhirnya walaupun dia itu hidup kesusahan, dia memberikan telur untuk si bocil. Karena dia pengen banget menebar kebahagiaan ke orang lain walaupun dia juga susah. Cowok ini kaget banget tiba-tiba mendapatkan paket, tapi paketnya itu dari Tuhan. Pas dia ngeliat isinya dia kaget banget juga. Kenapa isinya itu cuma sepatu tapi 1 doang? Dia pun jadi kesel sama Tuhan, padahal harusnya Tuhan mengetahui kalau dia itu butuh HP baru. Tapi dia malah dikasih 1 sepatu seperti itu. Tiba-tiba pas di jalan dia ngeliat ada orang yang ternyata cuma punya 1 kaki doang. Yang mana sepatunya itu persis banget sama sepatu yang dikasih Tuhan. Ternyata Tuhan itu kasih dia hadiah nggak cuman asal kasih doang. Tapi Tuhan minta dia untuk bersyukur karena dia mempunyai 2 kaki dan kehidupan yang lebih enak daripada orang-orang lainnya. Bahkan setelah menyadari itu semua dia nggak pernah mengeluh lagi. Dia langsung bersyukur atas apapun yang dia punya. Semua bocil di bus itu tiba-tiba rahasia-rahasiaan masukin sesuatu di dalam tas yang gede gini. Sampai ketika gurunya udah curiga, bocil-bocil ini suruh gurunya untuk diem. Nah tiba-tiba saat bus berhenti si sopirnya bingung, ada apa ya anak-anak pada ngeliatin dia semua? Ternyata anak-anak itu ngumpulin celengan di dalam tas segede ini karena tahu kalau sopir busnya itu benar-benar lagi butuh uang. Akhirnya si anak-anak itu selama ini tidak jajan sama sekali untuk mengumpulkan uang itu untuk membantu supir busnya. Setiap hari astronot ini datang ke pasar dan membuat orang ketakutan banget. Bahkan dia itu langsung dengan pede menuju ke warung dan beli permen karet yang bisa bikin balon. Ternyata dia itu adalah astronot jadi-jadian. Balonnya itu buat dia supaya bisa terbang, tapi terbangnya cuma muter-muter pasar. Makanya setiap dia datang ke pasar semua orang takut karena dia cuma bisa mengacaukan pasar doang. Bukannya keluar angkasa, astronot ini malah ngacurin pasar yang ada di situ. Setiap hari nenek ini pura-pura doa dan gak mau dengerin apa yang suaminya ngomong. Pas suaminya lagi nyari permen kesayangan dia, si nenek pura-pura lagi berdoa dengan kusyuk banget. Padahal sebenarnya nenek ini ngintip guys. Ternyata si nenek itu ngumpetin permen-permen milik kakeknya dan dikasihin dan dibagiin ke cucu-cucunya. Karena si kakek itu udah ketahuan kalau dia pelit banget, jadi cuma neneknya doang yang bisa bagi-bagi permen tersebut. Dan nantinya kalau ketahuan, si kakek akan marah-marah ke cucunya dan si nenek bisa makan permennya sendirian. Bocil ini diusir sama orang tuanya karena setiap hari belajar terus dan terlalu pintar. Jadi bocil ini dari kecil hobinya itu baca buku, dan baca bukunya baca buku yang berat-berat gitu. Sedangkan keluarganya itu termasuk keluarga yang bodoh banget. Jadi ketika si ayah tahu kalau anaknya yang bernama Matilda itu benar-benar pintar banget, si ayah nggak terima kalau anaknya bisa melebihi kepintaran ayahnya, padahal ayahnya nggak pintar.
Akhirnya karena kesel, si Matilda ini dikirim ke sekolah yang abal-abal, yang mana kepala sekolahnya sangat galak dan tidak mencintai muridnya. Kepala sekolahnya cuma mementingkan duit dari muridnya aja. Ternyata jadi orang terlalu pintar susah juga ya. Seekor ikan jebak nelayan pingin balas dendam. Tiba-tiba di sungai ini ada makanan manusia, yang mana manusia itu lagi lapar dong. Akhirnya nelayan itu ambil makanannya dan dia langsung masuk ke dalam sungainya. Ternyata itu adalah umpan untuk manusia, yang mana ikan yang mancing manusia dari bawah. Dan kalau manusia itu terkena pancingannya, mayatnya akan dipajang sama ikan di rumahnya. Ternyata para ikan bisa balas dendam loh. Kalau masuk ke kantor ini nggak boleh ada yang zodiaknya Scorpio. Jadi cowok ini baru aja datang ke kantor ini. Untungnya dia itu zodiaknya Leo. Terus dia itu banyak banget yang suka sama dia karena dia juga ambisius banget. Tapi tiba-tiba ada cewek Scorpio yang bawain donat ke si Leo. Tapi langsung diusir begitu aja karena dianggap Scorpio itu toksik banget. Nah, si Leo pun kasihan sama Scorpio karena dia nggak punya teman. Tapi pas dia mau ambil donatnya, si Scorpio itu malah playing victim. Akhirnya cowok ini udah mulai terbiasa dengan lingkungan kerja yang penuh dengan zodiak ini. Dan beberapa tahun kemudian dia merekrut karyawan-karyawan baru dan harus ditanyain dia itu zodiak apa baru bisa masuk ke dalam lingkungan kerja ini. Cowok ini setiap hari dandanin mayat dari pacarnya, nggak mau pacarnya dikubur-kubur. Jadi awalnya si cowok itu kaget banget ngelihat pacarnya meninggal di pinggir pantai. Semenjak saat itu dia nggak mau mengubur pacarnya, bahkan dia itu berimajinasi seolah-olah pacarnya masih hidup. Sampai tiba-tiba ini adalah hari terakhir dia bertemu pacarnya. Dia dandanin pacarnya. Tapi ternyata maksud dia bukan mau menguburkan pacarnya. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah menghabisi nyawanya sendiri supaya bisa tinggal sama pacarnya bareng-bareng lagi. Setiap ngelihat ada cewek cantik, cowok ini langsung pingin bungkus dong. Jadi waktu di jalan raya dia ngelihat ada cewek berbaju merah yang benar-benar cantik. Dia langsung mau bawa cewek itu untuk pulang. Tapi nggak berapa lama, sekejap aja cewek itu langsung menghilang, yang membuat dia itu tambah penasaran. Akhirnya si cowok mesum ini melanjutkan malamnya dengan mencari cewek cantik lainnya untuk dia bungkus. Tapi tiba-tiba cewek cantik yang pertama datang dan melarang dia untuk menggoda cewek lainnya. Nah, di sini dia udah kepedean dong, kirain cewek cantik ini bakal cemburu. Akhirnya dia diajak sama cewek cantik ini untuk pergi ke suatu tempat, yang membuat cowok mesum ini tambah mikir yang aneh-aneh. Padahal semua orang gak bisa melihat cowok itu lagi ngobrol sama siapa. Ternyata cewek cantiknya itu adalah setan yang dulu pernah dibungkus dan dianiaya sama cowok semacam dia. Makanya cewek ini akan balas dendam ke cowok-cowok seperti ini untuk dia habisi dan dia ambil nyawanya.